Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Fauzia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai etika ilmuwan dalam karya ilmiah. Yang pertama, ada definisi ilmu menurut Yad Rashidi tahun 2011. Di sini, ilmu merupakan proses berpikir tentang suatu objek yang khas melalui pendekatan tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah. Ilmiah di sini dalam arti sistem dan struktur ilmu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata lain, haruslah dilakukan penelitian untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian, ada pengertian etika menurut Rashidi 2011. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruk. Etika disebut pula akhlak atau disebut pula moral. Kemudian ada menurut Surajio tahun 2007. Etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Dalam penerapan konsep etika, etika mencakup penerapan konsep benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Oleh sebab itu, etika merupakan sebuah ilmu. Menurut Rashidi tahun 2011, sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi, berbeda dengan ilmu yang lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif yang berarti etika melihat dari sudut baik buruk terhadap perbuatan manusia. Kemudian, etika dan ilmu. Sekarang ini, kemajuan ilmu dan teknologi menimbulkan gejala dehumanisasi. Dehumanisasi ini yaitu perilaku atau proses yang merendahkan seseorang dan hal lainnya. Dalam hal ini, dehumanisasi dalam hal ini merupakan dari sudut pandang ilmu. Ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, tetapi menciptakan tujuan ilmu itu sendiri. Menurut Schumacher, sekarang ini, kemajuan ilmu dan teknologi menimbulkan gejala dehumanisasi. Manusia kehilangan hakikat dirinya. Ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, tetapi ilmu malah menciptakan tujuan ilmu sendiri. Menurut Schumacher tahun 1983, dalam Wicaksono 2013 memberikan alternatif dalam penggunaan teknologi terapan yang humanis. Dalam hal ini, beliau menghendaki kesadaran masyarakat memilih teknologi yang tepat guna sesuai dengan budaya mereka. Hal ini dipilih untuk mencegah perilaku atau proses yang merendahkan seseorang dan hal lainnya. Adanya dualisme dari ilmuwan terhadap akses ilmu dan teknologi. Yang pertama, ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik ontologis maupun aksiologi. Golongan ini ingin melanjutkan tradisi era Galileo, yaitu kenetralan ilmu secara total. Yang kedua, yaitu netralis ilmu terhadap nilai-nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan saja, sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan objek peneliti kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hal-hal kemanusiaan. Kemudian, etika ilmiah. Yang pertama, etika secara umum merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika berkaitan
erat dengan berbagai masalah-masalah predikat nilai susila dan tidak susila, serta baik dan buruk. Yang kedua, etika khusus, yaitu bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu, dan bidang itu perlu ditata agar mampu menunjang pencapaian kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Kemudian menurut Suseno tahun 1988 dalam Rashidi 2011 menyatakan bahwa etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama etika individual. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai warga masyarakat. Yang kedua yaitu etika sosial. Etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat atau umat manusia. Etika sosial berfungsi menjadikan manusia sadar akan tanggung jawabnya sebagai manusia dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat di semua dimensi. Etika individual dan etika sosial ini memiliki kaitan yang erat dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, etika ilmiah merupakan nilai-nilai yang dipatuhi dan diikuti dalam dunia ilmiah dan penelitian. Nilai-nilai ilmiah dalam masyarakat perlu dibangun guna membenahi cara berpikir masyarakat, terutama dunia ilmiah. Para ahli membuat cara dalam melakukan penelitian secara ilmiah menggunakan nilai-nilai yang berkarakter, menurut Syamsi tahun 2011. Untuk membangun karakter dalam melakukan penelitian secara ilmiah, menurut Suharya tahun 2011 terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama trustworthy, terdiri dari kejujuran, loyalitas tinggi, menepati janji, serta memiliki integritas, yaitu komitmen, disiplin, selalu ingin berprestasi. Yang kedua yaitu menghormati orang lain, di mana selalu mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, selalu menerima saran dan masukan serta tidak menganggap diri paling benar. Kemudian yang ketiga ada bertanggung jawab, segala hal yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan, selalu berpikir dalam bertindak. Nah, kemudian yang keempat ada adil, selalu terbuka dan tidak memihak satu golongan dan memiliki sifat empati terhadap sesama. Nah, kemudian yang terakhir ada cinta dan perhatian dengan cara selalu menolong orang lain, tidak egois dan sensitif, serta kasar terhadap orang lain. Slide selanjutnya mengenai tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab seorang ilmuwan menyangkut tanggung jawab moral segi profesional dan segi moral. Atau dimaksudkan dengan tanggung jawab segi profesional adalah dalam kaitan epistemologi, mencakup asas kebenaran, kejujuran, tanpa kepentingan langsung, menyandarkan kepada kekuatan argumentasi, rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatis dalam menafsirkan hakikat realitas. Sedangkan yang dimaksud tanggung jawab moral adalah dalam hubungan membentuk tanggung jawab sosial, yakni pada dasarnya ilmu pengetahuan digunakan untuk kemaslahatan manusia. Ilmu juga digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, serta kelestarian lingkungan alam. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.